Jadi kita harus jelas apa definisi ya jujur, apa definisi bohong. Di sini ya para ulama menjelaskan as-sidqu huwa al-ikhbaru bima yutabiqul waqi'. Jadi kejujuran adalah mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi tek kenyataane abang yo abang. Ya, iku jenenge temen. Lah sementara al-kidbu ya kebohongan artinya al-ikhbar bima la yutabik. Berarti kebalikannya mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Anak-anakku semuanya kira-kira ya. Kita sudah memiliki enggak sifat as-sidqu? Sifat jujur sudah memiliki enggak? Lebih banyak mana antara jujur dan bohong? Jujur aja. Mas, lebih banyak mana kamu jujur atau bohong? Jujur. Mas, oke, coba bijui. Lebih banyak jujur apa bohong? Kamu. Ketika jujur kamu ditanya apa? Sudah makan le? Sudah. Wis disangoni le? Sudah. Kalau belum ya bilang belum. Ada nggak yang berani? Wis disangoni dia bilang nggak disangoni. Ada nggak? Sudah. Nggak boleh. Ya, iya betul. Karena kita harus memiliki sifat jujur dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Bohong. Coba. Ketika kita berani bohong pada saat itu ketika apa? Mas? Kamu pernah bohong nggak selama hidup ini? Waktu apa? Kamu sudah mengerjakan PR? Sudah. Padahal belum pernah nggak? Pernah. Jujur ya. Kamu ketika bohong waktu apa? Sudah mandi. Pas apa? Sudah makan? Belum. Padahal sudah. Bohong ini yang biasanya kamu bohong apa kira-kira? Ya. Oh malah begitu. Kenapa kamu bilang nggak lapar? Oh sungkan. Ketika bohong kamu pada saat apa? Pengalaman pribadi. Disuruh bubuk. Disuruh baca. Setelah itu dibilang sudah baca belum? Sudah. Padahal itu pada saat itu baca pelajaran apa nak? Matematika. Le, mesti kejakno le, bun, padahal gak. Nah inilah berarti suka bohongnya dari situ. Kamu apa? Pada saat mandi. Le, wis mandi do. Sampun, padahal gak mandi. Iya, sebelahnya pada saat apa yang sering? Mengerjakan PR, ngaji? Iya. PR-nya sudah dikerjakan, padahal belum dia bilang Nah inilah anak-anak ya. Ternyata manusia ya antara jujur dan bohong lebih banyak mana? Lebih banyak Nah, ini hati-hati loh ya. Kalau kalian bohong berarti dosa. Hati-hati lah. Ya, usahakan di materi ini setelah pulang jangan sekali-kali bohong apapun itu. Ya, apa adanya. Makanya al-kidbu al-ikhbar ma la yutabik. Jadi bohong itu ya memberikan kabar berita tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita berusaha memiliki sifat as-sidqu. Anak-anak, Rasulullah ini mulia, hebat karena memiliki 4 sifat. Ini tolong diamalkan ya, biar kalian juga mulia. 1, punya sifat as-sidqu, amanah, tabligh, fatona. Kanjeng Nabi itu mulia, hebat, dimuliakan karena mempunyai sifat as-sidqu. Jujur. Paham? Coba ya.
Kalau kamu semasa hidup kamu nanti mencontoh apa yang sudah dikasihkan contoh, apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, memiliki sifat jujur, insya Allah kamu pasti mulia. Kamu lebih suka mana sih, teman jujur dan bohong? Iya, kenapa kamu lebih suka teman jujur? Karena ketika dibohongi sakit hati. Pernah nggak dibohongi ketika pada saat kita punya teman? Pernah nggak dibohongi terus sakit hati? Nggak pernah. Aku utang duit apa engkau tak sauri padahal lali. Iya, ada yang gitu nggak? Atau pinjam pulpen nggak dikembalikan? Ya ini ya yang kebanyakan terjadi. Makanya nggak boleh. Miliki sifat as-sidqu. Saya cerita ini, ada makhluknya Allah yang mencontoh sifatnya Kanjeng Nabi, as-sidqu, jujur. Apa? Angin. Coba, angin itu mulia. Semua manusia butuh angin. Saya tidak bisa membayangkan andai kata nggak ada angin. Iya, mungkin barangkali ya kita meninggal ya. Nggak ada oksigen ya, nggak bisa menghirup udara segar ya, ongkep, panas dan seterusnya. Angin mulia dibutuhkan seluruh manusia. Kenapa? Karena angin mencontoh sifatnya Kanjeng Nabi, tidak pernah bohong. Coba dari banyak teman ini yang datang, ada salah satu teman ngentut. Karena angin itu nggak pernah bohong, kipasnya ngadep, jes, kentutnya diginikan, jret. Kamu bau apa kira-kira? Siapa yang ngentut? Jelas begitu. Karena angin tidak pernah bohong. Ada jual sate di jalan. Sate. Dikebas-kebas, keluknya nyampe ke sini. Kamu bilang pasti itu bau Kok bau? Karena angin gak pernah bohong, itu bau sate. Tok, bakso. Kamu bilang apa? Bakso. Biasa tek dodol kupang apa? Teng, pang. Lu kan beda kan? Iya. Dibuka ngene angin langsung wes ambu kupang. Angga enak-enak masak ikan asin, angin lewat, sampai datang ke sini. Wow, iwak asin. Angin tidak pernah bohong. Makanya anak-anak, angin saja mencontoh sifatnya Nabi, mulia, dibutuhkan manusia. Apalagi kita yang ingin menjadi manusia yang mulia, wajib mencontoh Kanjeng Nabi. As-sidqu, ya. As-sidqu. Apa tadi? Dua, amanah. Rasulullah itu mulia ya karena memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Bahkan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi itu terkenal di mana ada pemuda yang tidak pernah bohong. Namanya siapa? Muhammad. Kenal semua. Bahkan dijuluki Al-Amin, pemuda yang dapat dipercaya. Teh ijo dia bilang ijo, kalau hitam dia bilang hitam, ya. Teh elek bilang elek, teh apik bilang jangan sebaliknya. Elek dibilang baik, baik dibilang elek, itu nggak boleh. Nah, ini kutub sifat amanah. Ada anak-anak makhluknya Allah yang mencontoh sifatnya Kanjeng Nabi al-amanah. Apa? Tanah lemah yang kamu injak itu dapat dipercaya. Apa buktinya? Coba kamu nanam mangga gadung, ditanam di tanah, jelek. Gak lama sampai 5 tahun buahnya pasti buah mangga. Kamu nanam semangka, jelek, dalam 6 bulan kemudian buahnya semangka karena tanah tidak pernah hijau. Ada nggak kamu nanam semangka buahnya buah melon? Nah, ini nggak mungkin. Kamu nanam gedang susu, buahnya nanti gedang susu. Kamu nanam kelengkeng, pasti buahnya Nggak mungkin nanam kelengkeng buahnya juwet.
Karena tanah tidak pernah bohong, selalu dapat dipercaya. Kamu juga begitu. Tanah saja mulia, ya, digoleki wong ben taun mundak. Berapa 1 meter tanah? Wah, mulia. Ya, dicari orang. Apalagi kita manusia umatnya Kanjeng Nabi ingin mulia, mari mencontoh sifat Kanjeng Nabi yaitu amanah, dapat dipercaya. Tiling-iling, iya sidik amanah. Kalau bisa kita seperti angin gak tahu bujuk. Kalau bisa kita ingin seperti bumi tidak pernah bijui, bisa dipercaya. Sidik amanah tabligh, menyampaikan. Ya, menyampaikan, katakan yang hak-hak, yang batil. Sampai tak kepingin banyu api, biasanya sumbernya dari sumber yang baik. Tek nang gini kon tuku banyu, biasanya dari Pandaan. Karena apa? Sumbernya langsung gunung. Iya. Sini kita gali ambune gak enak banyune. Makanya rata-rata untuk minum itu belinya di Pandaan. Banyu-banyu yang dijual-jual itu kan banyu Pandaan. Cak mat. Nah itu kan jual banyu dari Pandaan. Itu kenapa? Karena bening, ya, bisa diminum. Kalau sumbernya bagus, banyune apik. Nek sumbernya elek, banyune elek. Makanya al-amanah, ya, sidik amanah tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, apa yang menjadi larangan Allah. Fatonah yang keempat harus memiliki sifat fatonah, cerdas. Hal-hal yang rumit kita harus mampu. Artinya apa? Cerdas dalam memaknai hidup. Awakmu pumpung cilik, rajin-rajinlah belajar. Nanti kalau sudah besar akan menunai hasilnya. Betul? Makanya Imam Syafi'i anak-anak mengatakan hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Hidupnya seorang pemuda harus dengan ilmu dan takwa. Ilmu takwa, ilmu pengetahuan agamanya, ya, menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki ilmu takwa ilmu, biar kita menjadi pemuda sukses. Apa yang kita cita-citakan semoga berhasil. Inilah anak-anak, ya. Wa asbabus sidqi, adapun sebab-sebab kita mempunyai sifat as-sidqu, apa diantaranya? Akal. Kita punya akal. Dengan akal kita mampu memikirkan sesuatu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ad-din, sebab-sebab kita, ya, bisa berlaku jujur karena agama, ya. Agama mengajarkan kebaikan, ya. Allah telah mengajarkan kepada kita, memerintahkan untuk melaksanakan amal baik, ya. Allah memerintahkan agar kita memiliki sifat as-sidqu, jauhi sifat al-kidbu, ya. Di samping akal yang sehat, agama, kemudian wal muru'atu, ya, kemudian harga diri. Li'annal aqla yudriku manfa'atas sidqi. Dengan akal, ya, insya Allah, ya, kita bisa menemukan manfaatnya sifat jujur, wa mudaratal kadzib, dan bahayanya sifat bohong. Nah inilah anak-anak, ya, usahakan, ya, dengan akal kita bisa memahami manfaat kejujuran dan bahayanya dusta luar biasa. Makanya pelakunya tidak menyukai bahaya untuk dirinya, sehingga dia selalu berkata jujur. Fala yaghdha sahibu li nafsi al-madara falyaltazim as-sidqa. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Lah inilah anak-anak, ya. Kemudian
Wali annad-din ya'muru bisidqi, sementara agama telah memerintahkan kita agar kita betul-betul diperintahkan memiliki sifat jujur. Wa yanha an diddihi, agama telah melarangkan sifat kebalikannya. Jangan sampai kita mempunyai sifat kadzib. Wa kadzalik shahibul muru'ah, demikian juga ya orang-orang yang mempunyai harga diri ya, wala yardha li nafsihi, dia tidak ridho kecuali dia senantiasa menghiasi dengan sifat kejujuran. Li annahu yatlubu tahalli bi jamilil khisal, dia senantiasa menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik ya, menjauhi sifat-sifat yang buruk. Inilah anak-anak materi yang kita sampaikan malam ini, semoga bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.